ketiga, saudara. Ayatnya yang ketiga, sama-sama kita baca ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Saudara, dari apa yang dituliskan, saudara, dari apa yang ditulis di dalam ke-10 firman Tuhan, salah satunya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini menjadi hukum yang pertama, saudara. Dan hukum yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya. Dua hal ini menjadi sesuatu yang berbeda. Makanya, saudaraku, penekanan yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Bukan hanya bicara tentang hukum itu, jangan ada patung, jangan ada sesembahan, jangan ada berhala. Tetapi saudaraku, ini menjadi sesuatu yang berbeda. Berhala itu berwujud, berhala itu kelihatan, berhala itu ada sosoknya. Tetapi kalau ayat yang ketiga yang tadi kita baca, jangan ada padamu Allah lain di hadapan, itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak berwujud, sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi saudaraku, itu menjadi Allah dalam hidup kita. Itu saudara. Ya. Tidak berwujud, tidak disembah, tapi ternyata saudaraku dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Allah, Tuhan, itu dalam terjemahan aslinya disebut kurios dalam bahasa Grekanya, saudaraku. Ya, kurios. Apa itu kurios? Kurios itu penguasa. Beda sama berhala nih, saudara. Mungkin dan benar sekali kalau saudara katakan, saya nggak punya berhala, bagaimana? Saya nggak punya. Betul, ya, betul. Saudara sudah buang jauh-jauh yang namanya berhala. Ya, saudara sudah buang jauh-jauh yang namanya patung-patung, saudara. Tetapi masalahnya di sini adalah Tuhan bukan hanya mengingatkan kepada kita tentang berhala, tetapi perintah yang pertama yang dituliskan, saudaraku, yang diperintahkan kepada Musa untuk disampaikan adalah jangan ada padamu Allah lain. Apa itu Allah lain yang saya katakan? Kurios, penguasa. Ada sesuatu yang seringkali kita izinkan berkuasa atas hidup kita. Sesuatu yang mengatur hidup kita lebih daripada Tuhan. Sesuatu yang mengatur hidup, berkuasa atas hidup kita lebih daripada Allah. Dari segala Allah. Adakah kita sedang diperintah? Adakah kehidupan kita hari-hari sedang dikuasai, saudara? Ada satu oknum, ada sesuatu yang sedang menguasai hidup kita. Nah, ini panjang, ini luas. Kalau berhala patung. Saya ada dengar, saudara, ini sedikit, ini saja intermezzo. Saya ada dengar, ada pendeta yang suka doain orang, ya, suka pelepasan gitu. Dan kalau ada berhala, dia bilang berhalanya di sini saya ambil, saya mau musnahin, saya mau hancurin. Ya, kalau itu patung, kalau itu apa gitu, saudara, itu dibawa, diambil. Nggak taunya disimpan di rumah, saudara. Jadi setannya ngumpul di rumahnya. Ada teko-teko, ya, ada apa gitu, saudara, ya, kisah atau apa, patung-patung ini, ya, dilepasin sih, dibawa, disimpan di rumah, dikoleksi, saudara. Saudara, itu patung. Nah, ini yang dikatakan di ayat yang keempat. Itu patung, itu berhala, jimat, ya saudara, atau apapun juga, saudara, ya. Tetapi ayat yang ketiga itu lebih spesifik.
Ayat yang ketiga itu lebih berbahaya. Ayat yang ketiga itu lebih nggak kelihatan. Ayat yang ketiga itu apa ya, saudara? Sesuatu yang tanpa kita sadari seringkali merasuk kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Allah yang saya katakan kurios, apa itu? Penguasa yang berkuasa. Seringkali yang berkuasa atas hidup kita hari-hari adalah kepahitan kita. Yang berkuasa atas hidup kita hari-hari adalah pekerjaan kita. Aduh, kayaknya pekerjaan. Di otak sepanjang hari pekerjaan, waktu ibadah juga, aduh, bukan fokus sama ibadah, tapi otaknya mikirnya kerja. Itu sudah jadi Tuhan dalam hidup kita. Itu sudah jadi Allah dalam hidup kita. Itu sudah jadi penguasa. Dia yang menguasai. Patung kita bisa buang. Patung kita bisa serahkan sama pendeta, hancurin. Tapi yang ini, saudaraku, ini lebih berbahaya. Makanya ini menjadi hukum yang pertama yang Tuhan sampaikan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Yang menguasai kita gitu, saudara. Ya, yang menguasai hidup kita. Ada kadang-kala uang yang menguasai hidup kita. Aduh, uang, pokoknya uang. Ya ini, saudara. Apa yang jadi Tuhan dalam hidup kita hari ini? Apa yang sedang memerintah hidup kita itu, saudara? Tuhan. Kurios, berkuasa, mengendalikan. Apa yang sedang mengendalikan hidup kita hari-hari? Apa yang sedang memerintah hidup kita hari-hari? Siapa dan apa? Apakah itu uang? Apakah itu kesibukan kita? Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu rasa kecewa kita? Rasa kecewa kita yang mengendalikan hidup kita. Kadang-kadang rasa kecewa itu menjadi Tuhan. Dia yang mengendalikan seluruh hidup kita. Ini sangat berbahaya, saudara. Ini bukan bicara patung. Ini bukan bicara tentang apa? Meja sembayangan. Bukan. Ini bicara tentang sesuatu yang tanpa kita sadar, dia berkuasa dan menguasai hidup kita. Yang kita pikir, nggak apa-apa, apa ya? Seringkali kalau kita nggak peka, kita nggak sadar, saudaraku, kita ngerasa fine saja, kita ngerasa oke saja, kita ngerasa nggak ada yang salah dengan hidup kita. Ini saudara menghargai. Seringkali tanpa kita sadar, ambisi gitu, saudara. Ambisi yang jadi penguasa, ambisi yang jadi pengendali, sehingga setiap kali kita bergerak, setiap kali kita melakukan, selalu dikendalikan sama ambisi. Ini mengerikan, saudara. Ini mengerikan. Jangan sampai kita dikendalikan sama yang seperti ini. Jangan sampai Tuhan kita hal-hal seperti ini. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Ada amin, saudara. Dia yang boleh, hanya Dia yang boleh. Itulah sebabnya masalahnya di sini adalah bagaimana kita mengizinkan atau tidak. Bagaimana kita membiarkan itu menguasai kita atau tidak. Ini, ya saudara, kuncinya di sini. Kita mengizinkan atau tidak. Ketika kepahitan itu berusaha mengendalikan hidup kita, maaf nih saudara, sebetulnya keputusannya ada sama saya, keputusan ada sama saudara. Saudara mengizinkan kepahitan itu mengendalikan hidup kita atau tidak? Kalau itu uang yang hari-hari ini sedang mengendalikan kita, sebetulnya kuncinya adalah keputusan kita. Kita membiarkan uang mengendalikan hidup kita atau tidak? Ini bicara tentang keputusan saya, ini bicara tentang keputusan saudara.
Dan tolong kita saudara, supaya keputusan kita ini keputusan yang tegas, keputusan yang benar, keputusan yang berani. Bahwa kita tidak mau dikendalikan, kita tidak mau dikuasai oleh hal-hal seperti itu. Bisa bilang amin saudara. Apapun itu, masing-masing kita sehari-hari ini kita sedang dikendalikan. Kadang-kadang kita dikendalikan sama hawa nafsu. Sebetulnya keputusan kita yang memutuskan kita menyerahkan atau tidak hidup kita. Tolong kita saudara, karena ini menjadi hukum yang pertama, ini menjadi hukum yang utama dalam hidup kita sebetulnya. Makanya firman Tuhan mengatakan begini, hukum yang pertama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Artinya apa? Disitulah kemudian keputusan kita menyerahkan hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup. Bukan hawa nafsu, bukan kepahitan, bukan kekecewaan, bukan ambisi, bukan uang. Tolong kita ya saudara. Ini sesuatu yang melebar gitu sesungguhnya. Ini menjadi sesuatu yang tanpa kita sadar, Tuhan di sini saudara, Allah di sini sedang merasuk hidup kita. Dalam bentuk kekecewaan, dalam bentuk ambisi, dalam bentuk kepahitan hati, dalam bentuk hawa nafsu, saudara. Dia mau jadi Tuhan dalam hidup kita. Dia mau mengatur hidup kita. Dia mau mengendalikan kiri kanannya kita. Sekali lagi saudaraku, ya, ini menjadi sesuatu yang penting. Ini bukan bicara tentang patung, ini bukan bicara tentang sesuatu yang berwujud, ini bukan bicara tentang sesuatu yang kelihatan, tapi ini menjadi sesuatu yang tidak kelihatan. Ini bicara tentang spirit, ini bicara tentang roh. Tapi saya percaya yang beginian bisa diselesaikan. Ada amin saudara? Yang beginian bisa diselesaikan, yang beginian bisa dibereskan. Siapa yang membereskan? Maaf saudara, saya, saudara dengan Tuhan. Nah disinilah butuh kepekaan kita, disinilah butuh kerendahan hati kita, disinilah butuh hidup yang mau dikoreksi sama firman. Karena seringkali kita bilang begini, saya nggak apa-apa kok. Itu, ya. Kadang kalau waktu firman ini datang sama kita, menegur kita sudah dikuasai sama yang namanya kepahitan, tapi kemudian kita ngerasa aman-aman aja, kita ngerasa nggak ada yang salah dengan kita. Ya itulah mengapa kehidupan, ada banyak kehidupan yang nggak bisa dipulihkan, nggak bisa diperbaiki. Kenapa? Karena dia nggak merasa bersalah, dia ngerasa bahwa ya nggak apa-apa dengan hidup yang seperti itu, nggak apa-apa. Hidup yang dikuasai sama ambisi ya nggak apa-apa. Hidup yang dikuasai sama kekecewaan ya nggak apa-apa. Tapi firman ini datang sama saya dan saudara pagi hari. Firman ini mau mengingatkan saya dan saudara, baik kalau ada hal-hal yang seperti itu sudah mulai mengikat kita mau datang sama Tuhan dan kita mau bereskan semuanya. Amin saudara. Apakah itu kekecewaan, apakah itu kepahitan, apakah itu hawa nafsu jahat yang seringkali muncul, saudara. Bukan seringkali muncul, tapi seringkali dia mau berkuasa, dia mau mengendalikan hidup kita. Hal-hal yang seperti ini nih saudara, ini kayak benalu. Saudara tahu benalu? Ya, sesuatu yang nempel di pohon. Dia akan bercokol di pohon sampai pohonnya dikuasai. Saya pernah bilang kan saudara, saya pernah lihat satu pohon mangga saudara. Saya pernah lihat satu pohon mangga. Ya ampun saudara, itu udah nggak ada daun mangganya saudara. Itu sudah nggak ada daun mangganya.
Yang ada adalah daun benalunya. Dia hidup dan dia kuasai itu pohon. Sampai pohon mangga, tetapi sebetulnya yang hidup itu sebetulnya benar. Jangan sampai kehidupan kita seperti kita ditunggangin, kita dimanfaatin, dan kita dirusak. Kita nggak bisa menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena kehidupan kita dikuasai sama yang namanya benar. Tuhan tolong kita, saudara. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, dari 10 hukum ini kita melihat, saya tidak bisa bahas semuanya, tetapi ada beberapa hal yang bukan penting, saudara, karena semuanya ini penting, saudara, ya. Semuanya ini penting. Ayat 10, sama-sama kita baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, saudara. Sama-sama kita baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari Sabat, pengertian hari Sabat ini, saudaraku, kalau di Israel itu dilakukannya secara literal sekali, ya. Bagaimana hari Sabat itu, ya, hari Sabat itu hari ke-7 buat mereka, ya, saudara. Buat kita hari Sabat itu adalah hari yang pertama, ya, karena kita mengambil kebangkitan Yesus itu di hari yang pertama, ya, saudara. Hari yang ke-7 itu hari Sabtu buat mereka, dan mereka betul-betul melakukannya, saudara, melaksanakannya, tidak melakukan kegiatan, tidak mengerjakan apa-apa, saudara, berdiam, saudara. Buat mereka itulah yang namanya hari Sabat. Tetapi, saudaraku, ya, hari Sabat juga buat kita adalah hari saat dimana kita menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah itu juga masih ada sama kita, ya. Hari Sabat itu biarlah hari di mana kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bisa memberi ibadah kita yang terbaik. Kita memberikan korban yang terbaik. Itulah hari Sabat. Ya, Sabat itu artinya berhenti, saudara. Sabat itu artinya berhenti. Dan Tuhan sebetulnya sangat menuntut sekali, saudara, yang namanya Sabat. Tuhan sangat menuntut sekali sama yang namanya Sabat. Dan biarlah ini juga menjadi sesuatu yang penting buat kita. Ini diperhatikan sama kita, ya. Dan gini loh, saudara, saya mau bilang begini. Kadang-kadang kita melakukan ibadah di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Tetapi minggunya seringkali kita abaikan. Itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh, ya. Jadi Sabat itu menjadi sesuatu yang hari yang harus diutamakan, ya. Hari di mana kita harus menyediakan diri untuk kita menyediakan waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan, saudara. Ini yang disebut dengan hari Sabat. Kalau saudara memperhatikan, saudaraku, di Israel, kalau saudara melihat di Israel, lalu kemudian Sabat ini, saudaraku, penjelasan kemudian itu menjelaskan bahwa bukan cuma hari Sabat, tetapi ada tahun Sabat, saudara tahu, ya. Tahun Sabat, saudara. Tahun Sabat adalah di mana hari ke-7, saudara, mereka nggak boleh menggarap tanah mereka. Mereka harus membiarkan tanah mereka dibiarkan tumbuh begitu saja. Karena di tahun itu mereka nggak boleh ngelakuin apa-apa. Maksudnya mereka nggak boleh berbisnis, mereka nggak boleh mengerjakan tanah mereka. Nah, disitulah kemudian Israel gagal. Ya. Israel gagal, mereka mengerjakan tanah itu selama 70 kali, saudaraku, ya, setiap Sabat. Yang mereka langgar sampai 70 kali, sampai akhirnya ada cerita yang bagaimana kita melihat mereka dibuang ke Babel, ya, saudara, 70 tahun lamanya, karena mereka melalaikan Sabat tahun-tahun Sabat itu. Artinya begini, yang saya mau katakan adalah berarti Sabat itu sesuatu yang harus dikerjakan, ya. Sabat itu sesuatu yang wajib dikerjakan.
Sabat itu menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggal. Artinya saya mau bilang tadi bahwa jangan bilang saya sedang sudah ibadah pagi, Selasa sudah ibadah, Rabu sudah ibadah pagi, apalagi saya lagi pagi. Tapi yang namanya sabat, saudara itu sudah wajib untuk mengerjakan. Harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Ini saudara, kadang-kala kita merekayasa sendiri, kadang-kala kita membuat aturan sendiri. Tetapi saya masih percaya bahwa sabat itu masih harus dikerjakan, sabat itu masih harus dilakukan. Sekali lagi saya katakan, saudara nggak bisa bilang begini, kan Senin sudah ibadah, doa pagi, Selasa juga. Kalau waktu itu ada komsel Rabu itu paginya doa pagi, sorenya ikut komsel lagi pagi. Belum lagi Selasa tuh, Selasa paginya doa pagi, Selasa sorenya wanita. Tapi sekali lagi saudara, ya, hukum sabat itu masih berlaku. Hukum sabat itu masih berlaku bahwa hari Minggu, hari Sabat yang kita pakai hari Minggu jadi Sabat, itu sesuatu hari yang kita nggak boleh tinggalkan, satu hari yang kita nggak boleh lupakan, satu hari yang kita nggak boleh lalai. Tolong kita saudara, karena ini sesuatu yang penting buat kita perhatikan, ya. Makanya firman Tuhan katakan, saudara, dalam Keluaran 23 ayat 25, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, maka rotimu dan airmu ya diberkati dan segala penyakitmu dilalukan. Ada amin saudara. Ibadah itu punya punya pengaruh yang besar sekali. Ibadah itu punya berkat yang luar biasa sekali. Bagian yang ketiga saudara, bagian yang terakhir, ayat yang ke-12. Nah, sama kita baca ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Kalau saudara memperhatikan, Bapak Saudara, ya, saudara memperhatikan hukum yang pertama sampai yang ketiga, sampai yang keberapa itu saudaraku, ya, itu hukum bicara tentang manusia dengan Tuhan, ya. Tetapi dimulai dari hukum yang ke ayat yang ke-12 ini, hormatilah ayah dan ibumu, saudaraku, berarti hukum yang keberapa saudara? Hukum yang kelima apa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keempat saudara, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, ini, dan kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, saudara, jangan mengucapkan saksi dusta, dan mengingini, ya, kelima ya saudara, kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini menjadi hukum yang pertama yang dimunculkan, ya, yang berkaitan dengan hukum manusia dengan manusia. Hukum manusia dengan manusia. Kalau kita tadi lihat 1 sampai 4 itu hukum yang mengatur antara manusia dengan Allah, ya. Manusia dengan Allah. Tetapi hukum ini mengatur manusia dengan manusia. Tetapi hukum yang berhubungan manusia dengan manusia itu ditempatkan yang pertama adalah bagaimana setiap kita disuruh, diwajibkan, diharuskan untuk menghormati ayah dan ibu. Ini satu hukum yang penting, ya. Di urutan yang selanjutnya antara hubungan manusia dengan Allah, selanjutnya itu hubungan antara anak dengan orang tua. Kita berdoa, ya, mungkin saudara sudah nggak punya orang tua, ya. Kebanyakan kita udah nggak punya orang tua, saudara. Saya aja udah nggak punya orang tua, ya. Tapi kita berdoa, kita mendoakan, ya, supaya anak-anak kita ini hormat sama orang tua. Amin saudara, ya. Supaya anak-anak kita ini hormat sama orang tua. Kenapa? Karena ini menjadi kunci keberkatan.
Ini menjadi salah satu kunci. Ya. Ini menjadi salah satu kunci berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan ini hukum yang serempak. Ini hukum umum. Ini hukum umum. Hukum Sabat orang nggak ngelakuin. Hukum Sabat agama lain nggak mengakuin. Orang Islam apakah mengakui hukum Sabat? Enggak. Orang Buddha nggak mengakui hukum Sabat. Orang Hindu nggak mengakui hukum Sabat. Konghucu nggak mengakui hukum Sabat. Tetapi hukum yang satu ini, menghormati orang tua, ini menjadi satu hukum yang serempak. Hukum yang serempak. Sudah tanya sama setiap orang, maka orang akan berkata seperti ini. Orang akan setuju, saudara. Orang akan setuju bahwa yang begini itu harus dilakukan, yang begini harus dikerjakan. Ini menjadi kunci berkah. Satu sisi saudara beribadah, tapi ketika engkau gagal dalam melakukan hal yang seperti ini, ketika anak-anakmu gagal melakukan hal yang satu ini, maka ini bisa jadi penghambat berkat. Makanya kita berdoa supaya anak-anak kita, saudaraku, ya, mereka menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, supaya hidup mereka menjadi hidup yang diberkati, ya, hidup yang ada berkat Tuhan yang menyertai, ada jalan-jalan baru yang dibukakan sama Tuhan, ya. Ada pintu-pintu yang dibukakan sama Tuhan. Hal yang seperti ini penting, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi sesuatu yang harus diajarkan, memang. Ini harus diajarkan. Kita juga kalau kita jadi orang tua, kita jadi opa-oma, ya, maka kita juga harus ajarkan cucu-cucu kita, ya, cucu-cucu Bapak Ibu, untuk hormat sama orang tuanya, sama papi maminya, sama papa mamanya, ya. Supaya mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka mudah gitu dalam hidup ini, ada kemudahan-kemudahan yang Tuhan buat. Karena ketika anak ini nggak menghormati orang tua, aduh, susah sudah. Hidup mereka jadi susah, hidup mereka jadi nggak benar gitu, sudah. Saya terlalu banyak, dan tentunya bukan cuma saya, sudah juga melihat di sekitar kita ada orang-orang yang seperti itu, saudaraku, yang hormat, yang sayang, yang peduli sama orang tua, dan hidup mereka diberkati sama Tuhan. Walaupun mereka beda agama, ya, tetapi karena hukum ini berlaku untuk semuanya, saudaraku, maka siapa yang melakukan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya. Hukum ini menjadi hukum ke setiap orang yang melakukannya jadi sama gitu, mendapatkan berkat yang sama seperti orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini menjadi sesuatu yang penting buat kita perhatikan. Ya, kalau buat saya begitu, kalau masih ada orang tua kandung kita bersyukur, kita beruntung, ya, masih bisa tuh kita ngeladenin, kita masih bisa tunjukin, ya. Papa saya seringkali bilang begini, jangan hormat sama orang tua, bawa-bawaan sama orang tua kalau orang tua sudah di kuburan. Kalau sudah di kuburan, dibawain tuh jeruk, dibawain tuh apel. Waktu papa mama hidup nggak dibawain apel, nggak dibawain apa-apa. Minta yang beli tuku-tukunan, lalen maning. Ya, kalau sudah mati takoni, pengen mangan apa, suike apa? Ya. Digawanan suike, ya, semut kan mangan. Mumpung masih hidup, itu saudara. Mumpung masih hidup, kita masih bisa menabur. Kalau sudah meninggal, udah nggak bisa nabur. Buat saya sebegini, ladang yang paling subur itu, saudara, ladang yang paling subur itu pekerjaan Tuhan, ya. Saudara, nabur pekerjaan Tuhan itu tempat yang paling subur. Yang kedua,
itu nabur sama orang tua. Nabur sama orang tua tuh saudara, ngasih ya pembelian buat orang tua, itu tuh ladang yang subur. Ladang yang subur tuh saudara, dua itu, pekerjaan Tuhan sudah nabur, dan yang kedua ya orang tua tidak ditaburin gitu saudara, dibeliin. Ya. Saya dengar ada orang kaya pengen beli selop bagus apa sih selop sendal gitu saudara, sendal bagus angel, anaknya kaya, sendalnya pengen tuku sendal apa kalau enggak empuk kah, apa sih flop apa empuk. Kalau orang tua kan mesti yang empuk ya, angel dibeliin sih. Aja kok mesti kuburan, mami pengen tuku flip flop dah. Anggo apa? Hari mami masih urip paling tempiling. Ya sudah bawa flip flop ya, tabok balik flip flop. Anak durhaka ya. Mami ning kene kira tebekan gawa fit vlog anggo mami. Lagi kan mami dengkule angel mlakuwe. Aduh, butuh kang empuk beli tuku-tuku lang sampai mati. Wis mati gawanan fit vlog. Mumpung masih urip. Amin saudara. Ya, aja mami orang tua tuh gagawaan udah beli gue kresek itu pun tas. Ayo kresek maning menang tas. Bener. Waktu mama saya masih ada, saya berusaha nanti kadang kala tuh capek gitu pelayanannya saudara apa, tapi saya berusaha seminggu 2 kali, paling enggak minimal seminggu sekali saya mesti datang ke mama, muter-muter, jalan-jalan, keliling Cirebon, sudah. Ya. Nanti di apa sih itu yang Cinta Manisan itu apa itu? Cina. Dulu sih ada batagor, ada jajanan-jajanan, makan di situ nanti muter lagi. Nanti Sumber, saudara, beli tahu petis atau petis nah. Udah, ya udah. Sederhana sih, nggak mahal-mahal. Tapi itu senang, dibikin senang mama. Jangan cuma nggak sia-sia, sudah. Nggak sia-sia. Saya hari ini ada, ya karena ngelakuin yang begitu juga pasti. Jadi saya percaya taburan yang baik itu pekerjaan Tuhan. Yang kedua, taburan ladang yang baik itu orang tua. Orang tua disenangi, ya. Saya saudara, maaf saudara, saya punya prinsip. Saya punya prinsip waktu saya jadi hamba Tuhan, ya, waktu saya diangkat jadi gembala. Mama kan masih ada. Saya punya prinsip, saudara. Saya enggak pernah mau cerita tentang kesusahan saya sama mama. Enggak ada tuh saya cerita. Ma ini hadapin ini aduh lagi puyeng enggak. Buat saya punya prinsip gini, sudah cukup mama pikul salib, sudah cukup mama nangisnya air matanya sudah terlalu banyak. Saatnya saya yang nangis, saya yang mencucurkan air mata, saya yang pikul salib yang berat itu. Mama udah waktunya nyaman menikmati hidup. Betul sudah, ya di atasnya. Saya pegang prinsip itu. Ya, kalaupun saya lagi susah, saya cuma bilang begini sama mama, Ma, bantu doa ya Ma, bantu doa. Ada apa? Udah, bantu doa. Saya bilang bantu doa supaya Paul kuat ya Ma. Namanya orang tua saudara, saya kadang-kadang duduk, merenung, diam. Nanti mama bilang, oh kenapa Paul? Lagi ada apa? Enggak apa. Jangan bikin orang tua susah sih saudara. Bikin orang tua senang. Doanya tuh kuat. Doanya tuh kuat. Nah, ibu-ibu, ya bapak-bapak yang masih yang ada anaknya, doa buat mereka. Doamu tuh membuka banyak pintu. Amin. Ya.
Kalau kau melihat anak-anakmu lagi ada masalah, doa. Doamu tuh kuat. Ya, dah. Kalaupun misalnya saya coba bilang, kalaupun ada anak-anak yang mungkin nyakitin, maaf, jangan sekali-kali engkau berdoa, Tuhan, tutup pintu berkatnya aja. Malas. Masih mendingan Tuhan, kita doanya begitu, Tuhan, jamah hati anak-anak saya, Tuhan. Ya, jamah, ampuni mereka. Ya, ubah hati mereka. Tetap berkati mereka. Aduh, saudara, jangan. Kalau engkau berdoa buat mereka, tutup pintu berkat itu, Tuhan dengar. Kalau engkau gak pernah buka doa, Tuhan buka lagi, nah kau udah mati duluan. Melas, saudara. Maaf nih, saudara. Ya, engkau pas kelalen gitu, spikul. Dia dibuka maning doa, Tuhan buka lagi, Tuhan pintunya, sampai mati, saudara. Anak-anak kita susah, karena doa orang tua itu kuat sekali. Saya percaya sekali itu. Kalaupun ada anak-anak kita yang maaf, kurang peduli, biarlah doa kita, doa yang tetap memberkati mereka. Amin. Doa yang kita minta, Tuhan jamah anak-anak saya, Tuhan ubahkan anak-anak saya. Mari kita menyembah Tuhan.